Nah, teman-teman, kita akan mulai diskusi dengan Romo Jus. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan kepada Romo Jus, bisa langsung kita ajukan lewat komentar. Kita akan diskusi dan bertanya langsung sama Romo. Romo, selamat malam. Selamat malam, Pak Agus. Boleh tahu, Terima Romo? kasih. Sama-sama Romo. Asli mana, Romo? Saya asli Batak, kelahiran Betawi. Tinggal di Jakarta. Ya, besar lahir di Jakarta. I see. Nice. So, boleh ceritakan sedikit latar belakangnya, Romo. Romo belajarnya secara online atau ikut workshop tatap muka? Ya, saya belajar secara online, Pak Agus. Secara online ya, lewat Baca Gelahom Sarikos. Oke, nice. Ya. So, postingan terakhir saya lihat Romo sudah sampai 4 hari lalu di buku ke 90 ya. Iya, 91 kayaknya. 91. Oke. Iya. Nah, pertanyaan pertama Romo, apa yang Romo rasakan setelah mempraktikkan baca sampai 91 buku ini? Ya, pada dasarnya sebenarnya memang saya hobi membaca ya. Mhm. Waktu zaman kuliah saya hobi membaca. Lalu kebetulan profesi saya seorang guru, Pak Agus. Mhm. Jadi memang membaca itu memang menjadi dunia saya. Yes. Cuma sebelum berkenalan dengan baca kilat, jujur waktu membaca saya itu habis banget gitu, sampai nggak bisa. Alasan segala kesibukan lain sebagainya. Lalu saya tetap penasaran, pengen membaca gitu kan. Mhm. Nah, Mhm. lalu ketemu nih sama program Pak Agus di internet ya, di Facebook. Lalu saya coba beli secara online. Itu aja saya sebulan itu saya pelajari dulu, bolak-balik videonya saya putar balik. Itu saya belum membaca itu. Saya belum membaca buku itu. Jadi benar-benar dipahami Jadi dulu videonya. dipahami dulu. Saya pahami dulu sampai sebulan. Hmm. Eh, Lalu kalau nggak saya ingat ya, minggu pertama bulan November 2019 Mhm. baru saya melaporkan buku pertama saya. Hmm. Jadi kenapa bisa sampai seperti ini? Karena ya saya senang buku. Hmm. Hmm. Lalu saya mendapatkan triknya gitu untuk membaca lebih lebih apa ya, lebih fokus. Jadi memang, nah ini kan belakangan karena COVID kita hanya membuka kelas online. Jadi seperti teman-teman yang lain, Romo Jus juga belajar secara online. Jadi eh, tadi Romo menyebutkan selama 1 bulan video baca kilat Home Study Course itu ditonton berulang-ulang. Nah, nih, buat teman-teman yang juga baru ikut workshop online ini, Romo ada eh, tips apa untuk teman-teman? Ya, saya pernah ditanya juga ya oleh seorang teman di alumni Baca Kilat. Mm, Kalau nggak salah Pak Kilat, mm, kalau nggak salah Pak Marzuki gitu ya. mm, mm, Ya, saya kasih tipsnya yang pertama, doyan buku Pak, saya bilang. Itu mm. dulu. Karena, nah gini, yang unik ya Pak Agus ya, Mm, sewaktu Pak Agus memasukkan saya di alumni Baca Kilat, mm, lalu teman saya satu kantor, mm. dia bilang, kamu ikut alumni Baca Kilat ya? Loh, kok kamu tahu? Saya bilang, saya Ah, juga alumni. oh ya, Hah, kok kamu gak cerita-cerita? Kamu alumni. ya, Kamu udah berapa buku yang kamu baca? Saya bilang. ya. Tidak satu pun. Ya. Saya, ya, kamu gimana sih ikut pelatihannya? Tapi kenapa saya bilang? Nah, Saya rasanya nggak suka cara baca kayak gitu katanya. oke. Oh seperti itu ya. Mm, Saya tuh kalau membaca tuh harus saya nikmatin kalimat per kalimat, halaman per halaman sampai terakhir dia bilang gitu. mm, Lalu mm. saya tanya kalau begitu selesai nggak bukunya?
Ya nggak selesai. Nah itu makanya saya bilang, kamu udah pakai metode kamu sendiri, tapi kamu nggak selesai, saya bilang. Nah ini Eh, ditawari metode lain, gitu. eh, Nah tapi nggak mau itu gitu. keunikannya waktu itu. Ya. Ya. Jadi yang pertama saya sampaikan kita senang buku. Hmm. Lalu yang kedua saya kasih saran, kan ada tips dari Pak Agus ya, yang 30 menit sehari. Oh ya, easy habit Ya, 30 sehari. ya, Yes. ya, untuk orang yang sibuk banget. Hmm. Nah, beberapa buku itu saya pakai metode itu loh Pak Agus, 30 menit sehari. I see, I Tapi see. ada juga 30 menitnya Hmm. itu saya cicil selesai. Jadi nggak sampai 4 hari. Oh, I see. Jadi 30 menit Nah, pagi, siang, sore, malam gitu. iya, nggak gini. Kan kalau guru ngajar, terus jeda. Hmm. Ada tuh 2 jam nggak ngajar kan. Oh iya. Nah, Hmm. lalu di antara jeda itu saya lanjutkan 30 menit. Ya. Mantap. Terus Hmm. nanti ada jeda lagi kan, saya lanjutkan lagi. Nah, sehari Hmm. tetap selesai. I see. Ya, 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 ya. Wah. Dan Saya tetap pikir dari. yang paling efektif adalah kalau kita merasa kita sibuk, pakai Hmm. aja metodenya Pak Agus 30 menit. Hmm. Dalam 4 hari satu buku gitu kan. Yes. Saya udah coba kok, bisa. Hmm. Dan walaupun 30 menitnya dikali 4 dalam sehari juga bisa gitu ya, Romo. Bisa. Ya. Nah, ya banyak juga teman-teman di luar sana yang mereka maunya begitu belajar online atau belajar kursus apapun, baik tatap muka maupun online di home study course. Mereka mau sekali belajar tuh langsung bisa, Romo. Ya, tentu kita maunya demikian kan. Eh, nah, apa yang mendorong Romo sampai nonton itu berkali-kali, nggak cuma sekali? Motivasinya Ya, motivasinya saya rindu lagi, punya waktu membaca. Saya rindu banget. Hmm, Saya udah hampir bertahun-tahun kehilangan dunia membaca saya. hmm, Karena alasan kesibukan. Lalu hmm, karena teknik membaca saya juga, saya nikmatin kata per kata gitu ya. hmm, hmm, Nanti belum sampai setengah halaman, itu berbulan-bulan nggak lanjut tuh. Sampai bertahun-tahun. Ya. Saya waktu kuliah, Pak hmm. Agus, saya belajar loh buku-buku baca cepat, cara Ya, membaca cepat. hmm. Ya, sebelum baca kilat yang per mata gitu ya, fiksasi gitu. Fiksasi mata, yes. Tapi tapi saya nggak nyaman karena bacaan saya memang waktu di kuliah kan bacaan berat-berat ya, filsafat, Hmm, nah teologi, mana bisa dibikin kayak begitu, hmm, ya kan? hmm, Akhirnya lupa deh tuh. Nah kebetulan ketemu, sebenarnya saya juga udah berpikir baca kilatnya Pak Agus mirip baca cepat yang tahun 90-an, ya. hmm, Saya hmm, agak pesimis sedikit sih sebenarnya, hmm, tapi saya lihat kok beda nih. hmm, Nah ini yang saya cari. Nah, dalam benak saya, nah ini yang saya cari nih, hmm, hmm. ya. Dan ternyata ini jauh lebih simpel dan saya langsung lebih dapat. Artinya saya tahu apa yang saya mau cari gitu di buku itu. Ya, ya, ya. Langsung ke fokus. Lalu Hmm, seorang teman waktu saya ceritakan baca kilatnya bagus, hmm, dia agak ngeledek gitu. hmm, Pak Yus hafal nggak semua buku yang Pak Yus hafal? Yang Bapak Yus baca? hmm, hmm, Oh, maaf teman, aku membaca buku bukan buat menghafal. hmm, Kalau aku lagi kuliah, aku hafal karena besok aku mau ujian. hmm, Tapi aku membaca buku supaya aku membuka wawasanku, kan aku guru. Ketika hmm, aku bicara sama murid, aku bisa menyampaikan apa yang habis aku baca itu, hmm, ya, untuk membuka wawasan. Maka dari itu saya membuat mind map, saya bilang. hmm, Ketika saya eh, diskusi, saya langsung langsung otaknya langsung ke arah, saya pernah tuh membaca buku yang didiskusikan itu. hmm. Nah, paling enggak garis besarnya saya tahu bahwa saya pernah. Detailnya pasti kita udah lupa, saya bilang. Coba waktu kita SD sampai kuliah, semua buku kita juga kita nggak ingat. Tapi Iya paling betul. tidak kita tahu bahwa kita pernah membaca sesuatu yang Hmm, sedang didiskusikan itu, saya bilang. hmm.
Jadi tergantung tujuannya saya bilang. Kalau tujuannya untuk kuliah, untuk nilai ya memang harus dihafal. Hmm. Nah, itu kelakarnya teman lah. Iya. Nah, eh, apa yang Pak Jus rasakan setiap selesai satu buku? Tingkat pemahamannya seperti apa? Penguasaan materinya seperti apa? Dan bagaimana tujuan membaca? Dan ada pengalaman menarik nggak setelah menuntaskan buku-buku tertentu gitu? Iya, ada pengalaman paling bikin saya putus asa di awal-awal ya. Sampai saya berpikir ini metode bener gak sih? Satu buku, satu buku Renat Kasali berjudul Tagar MO. Oh, oke. Itu kan tebel banget tuh, bagus. Hmm. Ya dalam sekitar 3 jam saya akhirnya nyelesain. Ya. Iya. Nah di akhir buku itu waktu pindai dan menjelajahi Mhm. banyak halaman yang mata saya nggak sering berhenti. Saya curiga, Hmm. kok mata saya nggak sering berhenti ya? Hmm. Sampai akhirnya mind map saya cuma dikit kata-katanya. Sampai saya malu melaporkannya di grup. Oke. Ya. Oke. Nah, makanya saya juga kayaknya pernah tanya ke Pak Agus deh di forum. Mhm. Apa ya bisa seperti itu? Karena Yes. sebelumnya saya membaca buku Renat Kasali yang lain. Jadi saya tahu jadi gaya tulisan dia. Mhm. Apakah di buku ini jadinya saya jadi ngerti pola pikir dia. Sampai mungkin apa yang saya pindai jelajahi pernah saya baca di buku sebelumnya. Iya. Sehingga mata saya nggak berhenti di bagian itu. Nah, Mhm. buku itu itulah yang nggak pernah saya laporkan. Dan saya penasaran untuk membacanya kedua, tapi saya pikir tar dulu lah selesai yang 100 ini. Baru saya coba lagi Tadarmonya. Ah, oke. Oke. Ya, Pak. Paling itu yang unik Pak Agus. Mhm. Pernah nggak Pak, misalkan setelah baca buku tertentu, terus dalam praktek sehari-hari ngobrol sama teman, terus ada topik yang memicu, oh iya saya pernah baca buku ini, lalu Bapak bisa share pemahaman Bapak atau pandangan Bapak terhadap situasi itu berdasarkan database yang dibaca. Oh itu sering ya. Karena kan kami kalau nggak ngajar kan selalu diskusi Hmm. tentang banyak hal. Hmm. Diskusi tentang dunia pendidikan, tentang apa aja. Jadi kadang-kadang kalau pas lagi diskusi saya langsung nyeletuk. Pernah tuh saya baca buku yang seperti itu. Ya. Hmm. Apalagi kebetulan kan profesi saya guru. Hmm. Semua buku yang saya baca tidak saya beli Pak Agus. Itu ada di perpustakaan semua. Jadi saya, itu yang membuat saya jadi bacanya banyak karena saya nggak perlu modal untuk membeli. Dan semua semua itu buku-buku baru loh, buku perpustakaan saya terbitan Gramedia yang terbaru semua, Iya ya kan? betul. Heeh. Sampai kalau nggak salah 3 kali saya memenangkan pembaca. Oh, kayaknya Pak Romo Jus eh, keputus ya. So ini menarik. Jadi dalam situasi-situasi tertentu kalau kita sudah baca banyak buku, kita akan punya banyak referensi yang bisa kita eh, yang bisa membuat kita mendiskusikan sesuatu jauh lebih dalam, jauh lebih menarik ya, jauh dengan pemahaman yang lebih baik dan referensinya kita itu ketika dalam situasi-situasi seperti ini namanya aktivasi otomatis. Oke. Okay? Nah, kesalahan banyak orang di awal-awal adalah mereka berharap bahwa dia dapat aktivasi otomatis langsung. Jadi dia berharap bahwa dia bisa mendapatkan aktivasi otomatis yang uh, sekali baca satu buku langsung mau dapat semuanya. Gitu. Nah, coba kita tanya sama Romo. Halo Romo. Iya, halo. Iya, tadi keputus. Nah, Romo, barusan waktu Romo keluar, ini saya membahas tentang pengalaman Romo yang ketika diskusi-diskusi itu ada pop-up informasi yang membuat Romo jadi diskusinya lebih lancar, betul nggak? Iya, betul. Nah, dalam Baca kita sebut itu sebagai aktivasi otomatis. Jadi, aktivasi otomatis adalah situasi di mana kita nggak bisa kendalikan, tapi memicu
database di bawah sadar kita yang sudah kita baca kilat, lalu kita bisa diskusi topik itu lebih mendalam. Kira-kira Romo, pengalaman itu terjadi setelah buku keberapa? Yang otomatis itu ya Pak Agus ya. Betul. Hmm, saya nggak tahu ya, tapi setiap kali diskusi pasti saya menyinggung buku yang saya baca sih. I Tapi itu see. setelah buku keberapa saya nggak tahu. Hmm, 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 Ya hmm. sebenarnya saya nggak terlalu sulit Pak Agus untuk menerapkan semua teori Pak Agus di pembelajaran online. Itu saya Oh. nggak terlalu sulit. Ya. Hmm, Malah saya pikir apa ya, lebih mempercepat saya membaca. Ya, jari turun dari atas ke bawah. Ya, saya baik. berhenti ketika ada yang menarik. Ya kan? Hmm, Bahkan saya sempat berpuluh halaman merasa ini saya tertarik terus, saya nggak pernah mau cepetin lagi sampai saya bosan. Menurut teori hmm. Pak Agus kan begitu kan, kita Yes, merasa yes. jenuh, oh, oke kita mulai lagi. Hmm, Itu makin membantu saya. hmm, Jadi hmm, saya nggak tahu tepatnya di buku keberapa, tapi setiap buku itu karena Pak Agus sudah ngajarin fokusnya apa, jadi saya hmm, langsung menangkap di fokus itu. Memang kadang-kadang saya lihat ada pengarang yang sukanya muter-muter ya. hmm, Ya sambil membaca buku saya memperhatikan nih orang pengarang muter-muter kemana, cerita apa. Ya, itu biasanya hmm. saya langsung cepetin, saya kan tadi tujuannya mau cari ini gitu. Yes, Saya nggak mau betul. detail-detailnya ini gitu. Ya. Detail-detailnya ini saya nggak pengen tahu gitu. Ya Hmm, pengen tujuan saya tercapai dulu, bahwa hmm. detailnya nanti pengen tahu, ntar saya ulang lagi berikutnya, kira-kira gitu dalam benak saya. Ya, betul sekali, betul sekali. Nah, gini, Romo, tadi ada satu pertanyaan saya yang Romo belum jawab. Setelah membaca 91 buku ini, eh, level pemahaman Romo yang Romo rasakan seperti apa? Dan apakah Romo selalu mencapai 100% tujuan membaca setiap bukunya? Kalau 100% tujuan membaca, rasanya saya harus akui enggak. Hmm. Karena ada juga setelah saya mencapai tujuan, saya tuliskan di tujuan itu, Hmm. eh, saya saya nggak dapat sih tujuan itu sebenarnya. Hmm. Hmm. Terus saya berpikir apa mungkin saya salah ya menentukan tujuan. Hmm. Tapi ada juga di mana saya sadar setelah saya baca habis, oh iya, harusnya tujuannya nggak gini. Ada juga Ah, Pak Agus seperti itu. Iya saya salah nih. Pantesan tadi nggak dapet gitu. Itu ada. hmm. I see, I see. Ya, ada juga ada nggak buku-buku yang Romo nggak capai tujuannya ternyata memang buku itu nggak membahas apa yang Romo inginkan. Artinya tujuan yang Romo inginkan nggak dibahas sama buku ini. Gitu. Kalau kalau Hmm, barusan yang Romo sampaikan tadi itu kan Romo merasa tujuannya salah. Dalam arti sebenarnya buku ini penting buat Romo, tapi tujuannya beda dengan nggak selaras sama buku. Terus akhirnya tujuan membacanya nggak tercapai karena apa yang dibahas buku sama tujuan Romo berbeda. Ini agak mirip sedikit, agak overlapping. Di sini pertanyaan saya adalah, oke, Romo udah tahu itu bukunya apa, ekspektasi kita, konsep unik yang disampaikan oleh buku itu kepada kita sebagai pembaca udah jelas. Kemudian Romo membuat tujuan yang selaras dengan buku itu, kesimpulan buku itu, terus ternyata tujuannya nggak tercapai juga. Karena bukunya tidak membahas apa yang Romo ekspektasikan, sedalam yang Romo ekspektasikan. Ada nggak ketemu buku-buku gitu nggak? ya nggak sampai mengecewakan banget sih dari Mhm, semua yang saya baca ya. mhm. Jadi saya harus akui ada beberapa buku yang saya susah sekali untuk merumuskan tujuan itu Pak Agus. Saya susah banget. Jadi Oke. saya harus melenceng dari pelatihan Pak Agus waktu Mhm, 10 menit untuk merumus itu. Ini mhm. memang buku rada rumit nih saya pikir. Baca Oke. sampul depan, baca sampul belakang, Mhm. daftar isi, Ya. saya tetap nggak dapet. Saya mau nanya apa ya? Akhirnya Mhm. saya tergoda untuk kayaknya saya harus baca kata pengantar nih.
Oh, oke. Sebenarnya dia mau arahin kemana. Hmm. Walaupun sebenarnya dalam teori kan nggak gitu ya, itu nanti di bagian berikutnya. Tapi saya tetap tidak mau membaca kalau saya nggak tahu tujuannya, itu saya nggak akan mulai. Exactly. Itu langkah yang bagus sekali, Rom. Ya, Hmm. makanya kenapa saya harus membaca kata pengantar supaya saya dapat dulu Hmm. gambaran buku ini mau ngapain. Setelah Hmm. itu baru saya susun Hmm. apa namanya tujuannya, baru saya berani membaca. Yang Romo lakukan itu udah sangat benar, Romo, karena memang kan prinsip dari baca kilat itu adalah minimum efektif dose. Jadi membaca sampul depan, sampul belakang, daftar isi. Nah, sebagian besar buku itu kita udah dapat gambaran apa yang unik apa yang diberikan buku kepada kita sebagai pembaca. Nah, saya juga pernah menemukan buku-buku yang sama seperti benar, yang kita lakukan adalah baca kata pengantar atau prakata dari penulis. Nah, dari situ baru kita dapat, oh seperti ini. Nah, itu boleh kita lakukan setelah kalau dalam kondisi di mana setelah menggunakan minimum efektif dose, sampul depan, sampul belakang, daftar isi, kita masih belum dapat, kita boleh baca kata pengantar, which is fine, itu wajar sekali. Tapi nggak setiap buku kayak gitu kan ya, Rom? Nggak, kebetulan juga saya juga nyarinya kan bukunya, saya tahu wah ini buku berat apa enggak, ya kan? Biasanya jadi buku buku yang berat-berat saya simpen dulu, sejarah dan lain sebagainya itu saya simpen dulu bagus. Setelah buku ke 101 baru saya. Ya, ya. Nah, jadi mulai eh, putus ya. Halo, Romo. Ya, Romo udah mulai boleh baca. Udah online ya, Romo? gimana Pak Agus putus-putus? Bisa diulang? Iya, iya. Tadi Romo sempat. Oke. Jadi masa bingung kita menguasai sebuah skill itu kan 20 jam. 20 jam itu kira-kira kita selesain 10 buku. Jadi sebenarnya buku-buku berat itu sudah boleh Romo lakukan sejak buku ke-11 gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah sebuah rekor yang luar biasa, Romo. Dari November 2019 sampai sekarang bulan Mei, ini tepat setengah tahun. Ini sudah buku ke-91 ya, Romo. Iya, Nah, iya bagus. ini saya mau tanya tentang ini kan banyak pandangan teman-teman, bahkan saya pernah live khusus untuk membahas ini eh, tentang kenikmatan membaca. Nah, walaupun Romo dengan sistem baca kilat kita nggak membaca semua apa yang penulis sampaikan pada saat itu, tapi kita membaca hal-hal yang benar-benar penting untuk mencapai tujuan kita. Bagaimana dampak kenikmatan membacanya, Romo? Ya dampaknya kalau sekarang jadi seperti kecanduan ya Pak Agus ya. Hmm. Jadi kalau nggak baca itu kayak apa ya tadi yang kurang gitu. Oh iya belum baca ya. Saya memang kalau untuk dunia buku apa ya berani harga lah artinya kalau memang harus beli buku ya saya beli. Hmm. Kebetulan kan masa-masa kerja di rumah ini, jadi waktu kami diliburkan di tanggal 17 Maret, saya Hmm. langsung pinjem 10 buku dari perpustakaan. Gue pinjem nih, ntar gue bingung nih di rumah mau baca apa nih. Hmm. Nah itu 10 buku, 10 hari selesai lah. Setelah itu saya bingung, aduh baca buku apa lagi nih. Terpaksa Hmm. deh buku-buku kuliah saya yang zaman jadul saya baca-baca ulang juga. Ya, tapi ini udah terlalu lama, saya pengen yang baru. Terus saya kepikir
berlangganan Gramedia online. Kalau Pak Hmm. Agus tahu ya, kan ada tuh yang bulanan. Hmm. Jadi kita bisa baca buku apapun di Gramedia dengan gratis, dan itu buku-buku baru. Nah, sejak tahu itu, aduh, setiap hari kayaknya nikmat ya, membaca tuh kayak nikmat banget. Udah Nah, seperti candu lah Pak Agus. oke, membaca nikmat, tapi kan Romo tetap membacanya memindai menjelajahi, bukan baca dari awal sampai akhir kan? Oh iya, tetap Iya. pindah jelajah. Saya baca 2 kali dulu cepat ya, PMR Mhm. ya, saya survei bab dan subbab. Mhm. Pokoknya standarnya Pak Agus tetap saya ikutin. Mhm. Mhm. Dan Nanti kalau tetap saya udah menikmati. jeda nih, misalnya saya berhenti ya, lalu Nah, saya mau ulang lagi, itu saya PMR lagi loh Pak Agus. yes, Saya yes. PMR lagi. Mhm. Nah, jadi ini pengen pengen hal yang pengen saya tegaskan adalah walaupun kita memindai menjelajahi, kita tetap menikmati proses membacanya, betul kan ya? Iya, betul betul. Hmm. Karena Cuman mungkin mungkin ada catatan saya sedikit ya Pak Agus ya. silakan. Ya sebenarnya agak mengganggu sedikit sih kelancaran membaca kalau sambil bikin mind map, itu saya rasakan. Ya ketika, Hmm. tapi sebenarnya saya butuh juga mind map itu. Ya, saya Hmm. malah berencana akan memfilekan semua mind map itu. Saya berencana seperti itu. Nanti akan saya print, saya kumpulkan. Yes, Jadi yes. ketika ada sesuatu yang ini kayaknya saya pernah baca nih, saya langsung Hmm. bisa cari itu di buku yang mana. Hmm. Bahkan ada beberapa mind map yang saya kasih halamannya di bagian belakang Nah, kata itu referensinya. misalnya. Hmm. Ya halaman berapa supaya saya cepat mencarinya nanti. Begitu. Betul, betul sekali. Nah, Ya memang rada mengganggu tapi butuh itu mind map. betul. Karena gini Romo, karena kalau misalkan kita bikin mind map-nya after selesai kita membaca, selama proses kita membaca itu, kita kan pemahaman kita naik level terus kan ya Romo. Iya betul. Nah, selama kita proses membaca itu, kalau kita tidak membuat mind map langsung, kita membangun pemahamannya itu makin lama makin di awang-awang. Iya. Dan akhirnya setelah bukunya selesai, kita nggak bisa nangkap semua yang di awang-awang itu. Tapi kalau kita sambil mind map, kita bangun tangga pemahaman sekaligus. Jadi kita udah nggak membangun pemahaman di awang-awang lagi, tapi kita langsung bangun tangga pemahaman kita. Dan setelah bukunya selesai, ketika kita refer balik ke mind map itu akan sangat memberikan pemahaman yang jauh lebih dalam. Gitu sih. That's why saya tetap lebih menyarankan teman-teman bikin mind map sambil memindai menjelajahi. Karena itu paling butuh ekstra waktu sekitar 15 menit, 20 menit. Tapi kalau kita selesaikan pindah jelajah, lalu balik lagi mind map, itu akan butuh waktu yang lebih lama lagi mind mapnya. Karena kita harus bangun lagi awang-awang pemahamannya, refer ke buku balik, kayak gitu. Ya malah mind mapnya itu akhirnya saya bawa ke kelas saya Pak Gus. Jadi Hmm. pas lagi saya ngajar, kebetulan ada literasi nih, saya kopikan beberapa bab. Oke, Hmm. kalian baca, saya ingin kalian membuat mind map dari bacaan kita. Nah, malah saya Keren. jadi belajar dari murid-murid saya cara membuat mind map. Waduh, mereka lebih bagus, lebih expert dari saya. Mereka lebih cakep. Iya, walaupun manual pakai tangan tapi luar biasa saya bilang. Betul, betul. Saya juga sering ketemu dengan alumni Baciklat yang muda-muda. Itu lihat mind map-nya, wah iri saya lihat mind map-nya. Karena mind map saya nggak rapi gitu. Makanya saya lebih prefer pakai software. Jadi Iya, sama. em, kalau ada yang nanya ke saya, lebih bagus mana mind map pakai software atau mind map pakai tulisan tangan. Nah, kalau kita hanya membandingkan itu aja, kalau kita hanya membandingkan itu saja tanpa tanpa mempertimbangkan hal lain, itu lebih bagus pakai tangan karena ada memori fisik. Tapi kalau kita misalnya um, membandingkan faktor-faktor lain seperti misalkan faktor kerapian, faktor kemudahan menyimpan, faktor fleksibilitas, faktor di mana kita bisa bikin mind map dimanapun, digital jauh lebih baik.
Jadi ini pilihan. Makanya kita tidak sekedar membandingkan satu aspek saja gitu. Nah, jadi mungkin saya ingin Romo bantu menegaskan sekali lagi, walaupun memindai menjelajahi, nikmat yang Romo rasakan itu seperti apa sih? Definisi nikmat itu. Ya, definisi nikmatnya yang paling terasa adalah waktu saya dalam membaca lebih efisien, bagus. Ya, nggak perlu berlama-lama. Saya percaya kepada insting saya, mata saya berhenti, itu saya nikmatin, terus sampai saya bosan. Lalu kalau udah saya bosan, saya lanjut lagi. Nah, itu kan tanpa terasa halaman demi halaman cepat ya. Itu kenikmatannya. Jadi membaca itu menurut saya nggak lagi menakutkan gitu. Kan sekarang banyak orang nggak suka baca ya. Ya karena nggak tahu teorinya gitu. Ketika tahu membaca itu nggak ribet kok gitu. Seperti teman saya, saya nggak cocok nih dengan pelatihannya Pak Agus itu karena kenikmatan saya baca kata per kata jadi hilang. Nah, lalu makanya saya waktu itu saya bilang, kalau begitu kamu buktikan teori kamu lebih benar dari Pak Agus. Selesaikan buku dengan cara kamu, saya bilang. Selesaikan bukunya. Nah, iya, selesaikan dong bukunya. Kamu kan nikmat gitu kan, halaman per halaman. Tapi kamu nggak selesai juga, saya bilang. Berarti teorimu gimana, saya bilang. Iya, betul. Jadi saya pikir kenikmatan itu benar-benar kita generalisasikan bahwa nikmat berarti kita membaca kata per kata dari awal sampai akhir. Kalau definisi nikmat dari buku non-fiksi menurut saya, personally, adalah kita paham buku itu, kita bisa pakai buku itu dalam waktu sesingkat mungkin. Gitu kan ya, Romo? Iya, itu kenikmatan yang saya dapat. Dari sisi efisiensi waktu. Jadi, waktu yang lebih yang lain, saya bisa pakai yang lain, Pak Agus. Karena kan saya juga mau pengembangan dari bidang lain dong. Saya nonton YouTube pembelajaran. Nah, kalau hidup saya cuma dari buku aja, saya gimana mencari informasi dari tempat lain gitu. Makanya saya harus cepat, baca buku ini harus cepat karena saya mau cari lagi di tempat yang lain gitu. Atau baca buku ini harus cepat karena kita mau praktek, lebih banyak aksi yang harus kita lakukan. Yes. Nah, Romo, kita udah mendekati jam 9. Nah, Romo ada pesan nggak buat teman-teman supaya teman-teman lancar seperti Romo sampai buku ke-91? Saya yakin mungkin sampai akhir bulan nanti Romo udah sampai angka 100 nih. Ya, untuk teman-teman alumni Baca Kilat, saya yakin banget 100% persoalan adalah pasti alasannya kurang waktu atau susah membagi waktu dengan kesibukan. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Agus di dalam pelatihan online tentang 30 menit per hari diterapkan aja dulu. Ya, karena saya udah coba itu memang menjadikan kita jadi bisa membaca dalam 4 hari bisa jadi 1 buku. Ya, kalau sekitar sebulan itu berarti 7-8 buku. Itu saja mungkin pesan saya karena saya yakin rata-rata pasti alasannya waktu. Ya. Tapi tanpa kita sadar, kita lihat WhatsApp aja dalam sehari berapa jam, ayo coba. WhatsApp kita, ya kan? Dikit-dikit lihat. Itu kalau kita copy paste semua WhatsApp itu berapa lembar coba. Betul. Tapi kalau buku aja masa nggak dapet sih gitu. Yes. Nah, berarti ada saya buat teman-teman. Betul. Ada relasi yang kurang pas sama buku nih. Nah, kalau dari diskusi ini saya menangkap bahwa kita perlu paradigma shift. Karena seperti pengalaman Romo, Romo mengalami shifting paradigma juga dalam membaca. Karena selama ini kalau Romo mau membaca buku kata per kata dari awal sampai akhir, bukunya nggak pernah selesai kan, Romo? Iya, nggak pernah selesai. Nah, nggak pernah selesai. Kenapa? Alasannya kenapa nggak pernah selesai? Satu, kita membaca dengan bukan proaktif ya, kita membaca dengan pasif, kita menerima aja apa yang buku sampaikan.
Artinya kita juga nggak membuat tujuan membaca yang jelas. Oke. Kedua, kenapa nggak pernah selesai? Karena setiap kali ketemu bagian yang saat ini kita nggak butuhkan, kita langsung merasa bosan. Dan ketika bosan itu muncul, harusnya ada dorongan dalam diri kita untuk skip bagian itu. Tapi karena kita nggak punya referensi skipnya kemana, harus baca yang mana, karena kita nggak menggunakan brain-based learning seperti yang kita lakukan di Baca Kilat, ada kita nggak berani skip juga. Karena nanti ada suara, oh kalau kamu skip, nanti kamu nggak paham loh. Kalau kamu skip, nanti kamu nggak bisa dapat apa yang kamu sampaikan dan lain-lain. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pilihannya kita adalah karena kita baca kita belum bisa paham karena itu masih level kita belum sampai, belum kita butuhkan sekarang sesuai dengan tujuan membaca di awal, kita jadi bosan atau kita jadi belum bisa memahami. Dan apa yang terjadi? Kita stop baca, tunggu itu entah 1 minggu ke 2 minggu ke atau 1 bulan, tunggu pemahaman kita sampai, baru, oh itu yang dimaksud buku itu gini, baru kita balik lagi. Oh itu kita udah habisin waktu berapa banyak. Dan itu sudah membuat momentum membaca kita hilang, momentum pemahaman kita hilang, dan kita nggak bisa gunakan buku itu dalam kehidupan kita. Itu sih, jadi seperti yang teman Romo alami, itu karena mereka nggak mau shifting mindsetnya. Dan saya setuju sama Romo, karena baca kilat ini perannya adalah untuk membantu kita semua supaya kita bisa belajar dengan cepat. Nah, misalkan kalau paradigma lama Anda dalam membaca sudah bisa membuat Anda menuntaskan buku secara konsisten, ya nggak perlu baca kilat, silakan pakai. Yang penting Anda terus bertumbuh gitu kan. Nah, tapi Ya, kalau itu saya setuju. nah, kalau misalnya ternyata paradigma lama ini tidak membuat Anda bisa menuntaskan buku, kenapa tidak buka pikiran, buka hati untuk mengambil paradigma baru supaya kita bisa naik level. Ya, betul bagus. Gitu. Ya. Nah, ya jadi teman-teman ingat pesan dari Romo, siapkan 30 menit aja, itu udah gampang banget. Di dalam sistem Baca Kilat kita ada kenalkan easy habit, jalankan aja easy habit itu dulu. Oke. Jadi nggak usah tunggu perfect ya, Romo ya. Iya, nggak usah nunggu perfect, nggak usah nunggu sampai waktunya tersedia banyak banget. Nah, Ya, pokoknya yang ada 30 menit. Ya, apalagi sekarang nih Pak Agus nih, kebanyakan teman-teman kan udah ada di rumah nih. Ya betul. harusnya udah nggak sibuk lagi ya kan, kebanyakan ya kan. Iya, Iya, udah nggak habis waktu di jalan lagi gitu ya. Nah, kalau kita tunggu sampai ada waktu, mungkin dekat-dekat masa pensiun kali kita ada waktu. Jadi kita mesti menyiapkan waktunya. Romo, terima kasih sharingnya Romo. terima kasih Pak Agus, senang bisa sharing buat teman-teman. Ya, saya juga rindu ada orang yang sampai puluhan. Jujur aja nih Pak Agus, sambil saya laporkan, saya ngintip-ngintip, mana kok belum ada gitu. Saya tunggu, ini apa, saya sempat bilang ke istri saya loh Pak Agus, ini apa semua mereka udah berhasil ya, udah berhasil semua sampai 100-an, tinggal saya doang. Soalnya saya lihat kok belum pada sampai puluhan, saya bilang. Ya, Tuh ditantang tuh sama Romo. Itu hal yang paling sulit untuk kita jalankan dalam pelatihan apapun, tidak hanya baca kilat, adalah kita mau ilmu baru, kita mau skill baru, tapi kita nggak mau melepaskan yang lama. Akhirnya konflik, kita sendiri yang konflik. Dan akhirnya malah kita nggak praktek. Gitu sih. Jadi, nah, semoga diskusi ini bisa membakar Anda, ya. Eh, belum ada pertanyaan yang masuk kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Semoga diskusi ini bisa membakar Anda untuk praktek. Gitu. Dan saya selalu siap sedia. Kapanpun Anda mau tanya, saya akan jawab di komentar postingan Anda maupun di video live ini. Oke, thank you so much. Teman-teman jangan bikin Romo melaju sendirian. Temenin Romo gitu ya. Temenin Romo juga gitu. Uh, Sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Thank you banget waktunya Romo sharing hari ini. sama-sama Pak Agus.
Saya yakin sangat bermanfaat untuk membakar teman-teman. Ya. Terima kasih semuanya. Ya, stay safe Romo dan stay healthy. Oke, saya pamit ya, Bagus. Yuk, malam Pak.